bahwa pada suatu malam orang-orang Quraisy bermusyawarah dan bermufakat di kota Makkah, di mana sebagian dari mereka mengatakan, jika hari telah memasuki pagi, ikatlah dia dengan tali. Maksudnya adalah mereka hendak menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengikatnya dengan tali ketika hari menjelang pagi di keesokan harinya. Sedangkan sebagian dari mereka ada juga yang mengatakan, bukan begitu, tapi langsung bunuh saja dia. Dan sebagian lagi mengatakan, bukan membunuhnya, sebaiknya kita usir saja dia dan keluarkan dia dari kota ini. Kemudian Allah memberitahukan rencana jahat mereka kepada Rasul-Nya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kini kita memasuki pembahasan ayat 29 sampai 30 surah Al-Anfal. Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian Al-Furqan untuk membedakan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan Dia menghapuskan segala kesalahan serta mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wa izzamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadap kalian untuk menangkap dan memenjarakan kalian, atau membunuh kalian, atau mengusir kalian. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka memikirkan tipu muslihat dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Al-Anfal ayat 29 sampai 30. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menerangkannya sebagai berikut. Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa lafaz furqana di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, maka furqan yang dimaksudkan itu adalah kemampuan untuk memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Penafsiran dari Ibnu Ishaq ini lebih umum, sebagaimana halnya Allah firmankan di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepada kalian dua bagian dan menjadikan untuk kalian cahaya, yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan dan Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hadid ayat 28. Kemudian berkenaan dengan firman Allah pada ayat berikutnya, wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Maka Ibnu Abbas dan Mujahid serta Qatadah menerangkan bahwa lafaz liyuthbituk yang artinya untuk menangkap dan memenjarakan kalian, maka yang dimaksudkan dengan lafaz tersebut adalah mereka menangkap kalian dan mengikat kalian sehingga kalian terpenjara di dalam ikatannya. Dan atau serta Ibnu Zaid mengatakan yang dimaksudkan adalah mereka hendak menahan kalian. Imam Ahmad mengatakan dari Muqsim Maula Ibnu Abbas bahwa dia diberitahu oleh Ibnu Abbas berkenaan dengan firman Allah Ta'ala ini. Wa idz yamkuru bik. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy merencanakan tipu daya mereka terhadap kalian, maka tentang firman ini dia menuturkan bahwa pada suatu malam orang-orang Quraisy bermusyawarah dan bermufakat di kota Makkah, di mana sebagian dari mereka mengatakan, jika hari telah memasuki pagi, ikatlah dia dengan tali. Maksudnya adalah mereka hendak menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengikatnya dengan tali ketika hari menjelang pagi di keesokan harinya. Sedangkan sebagian dari mereka ada juga yang mengatakan, bukan begitu, tapi langsung bunuh saja dia. Dan sebagian lagi mengatakan, bukan membunuhnya, sebaiknya kita usir saja dia dan keluarkan dia dari kota ini. Kemudian Allah memberitahukan rencana jahat mereka kepada Rasul-Nya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur cara menghadapinya dengan Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib tidur pada tempat tidur yang biasa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar hingga tiba di Gua Thur. Sementara itu, orang-orang musyrik di Mekah pada malam itu mengepung rumah yang di dalamnya terdapat Ali bin Abi Thalib, yang mereka kira bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada keesokan paginya mereka langsung menyerbu, akan tetapi ketika mereka mendapati yang berada di sana adalah Ali, maka pada saat itulah Allah mengembalikan tipu daya mereka sehingga mereka tidak bisa menjalankan rencana jahatnya. Dan mereka mengatakan, di mana sahabatmu itu? Ali menjawab, aku tidak mengetahui keberadaannya. Lalu mereka pun segera mengikuti jejak-jejak Rasulullah dan
setelah mereka mengejar sampai berada di bukit, mereka pun menjadi kebingungan. Lantas mereka menaiki bukit itu dan melintasi gua di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalamnya. Mereka melihat ada sarang laba-laba yang menutupi gua itu. Dan mereka berkata, seandainya dia masuk ke dalam gua ini, sarang laba-laba ini tidak mungkin ada. Maka mereka pun melewatinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam selama 3 malam di dalam gua itu. Tentang hal ini, Allah kemudian firmankan, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka merencanakan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Tentang firman ini, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Riwayat yang berasal dari Urwah bin Az-Zubair, di mana dia menceritakan bahwa yang dimaksudkan dengan firman itu, wa yamkuruna wa yamkurullah adalah, lalu aku, Allah, menetapkan makarku, tipu dayaku kepada mereka dengan tipu daya yang kokoh, sehingga aku menyelamatkan engkau dari kejaran mereka. Dan kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas atas tipu daya yang mereka lakukan. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 29 sampai 30 surah Al-Anfal. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 31 sampai 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.